Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita membahas soal program linier ya. Dari tugas yang diberikan ini ada 10 soal ya, ada 10 soal. Nah, mari kita bahas beberapa soal yang dapat mewakili dari tugas-tugas tersebut ya. Oke, di sini ada, kalau kita lihat ini A dan B ini sedikit ya, sedikit. Tapi kalau kita lihat dari tipenya, ini kita lihat dari tipenya dulu ya, supaya kalian paham semuanya. Dari tipe-tipenya ini ada yang seperti ini ya, di antara gitu ya, ada daerah yang menggunakan antara. Kalau yang seperti ini banyak nih yang sudah paham ya, jadi yang pakai antara sepertinya mudah juga ini. Kemudian di sini ada yang menggunakan garis lurus ya, ini garis lurus ya, tidak miring begitu. Kemudian di sini juga ada garis lurus juga. Ini ada 2 garis lurus malah ya. 2 garis lurus. Kemudian ini juga ada garis lurus ya. Ada garis lurusnya di X8. Malah kadang-kadang yang kurang paham kalau di X0 ya. Paling lebih mudah karena ini berhimpit. Oke ya. Nah, kalau kita lihat ini yang banyak variasinya, diantaranya yang ini nih. Ini banyak variasi ya, ada antara, ada yang seperti ini biasa, ada yang begini juga ada. Kemudian biar ada yang 00-nya begitu, biar ada yang 00-nya, kita pakai yang ini aja ya. Oke. Jadi kita bahas 2 nomor ya. Saya kira 2 nomor ini bisa mewakili dari 10 nomor ini ya. Baik, kita mulai dari yang huruf I ya, huruf I. Kita bahas di sebelah mana nih, di bawah aja ya. Kita bahas di bawah. Nah, oke, kita mulai dari yang I. Mula-mula kita apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan soal seperti ini, program linear, karena di sini adalah mencari daerah. Jadi tahapan-tahapannya, yang pertama adalah kita menggambar garis dulu ya. Jadi pertama itu membuat garis dulu, membuat garis. Garis apa? Garis persamaan. Nah, di soal-soal ini kan soal-soal ini pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan, ada lebih kecil, lebih besar. Tetapi di sini kita bikin garis persamaan. Kemudian dari garis persamaan ini, maka apakah garisnya itu putus-putus atau tegas ya? Putus atau tegas. Nah, kemudian oh ya, sebelum membuat garis persamaan ini mencari 2 titik dulu ya. Oke, mencari 2 titik dulu. Ini bisa di ini, oh bisa kayaknya nih. Seret, iya. Ini kita turunin ke bawah ya. Jadi pertama apa tadi, membuat 2 titik dulu ya. Buat 2 titik. Jadi untuk membuat garis persamaan adalah dengan membuat 2 titik. Kemudian setelah itu garisnya apakah putus-putus atau tegas ya. Ini tergantung daripada apakah lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Kemudian langkah yang keduanya yaitu adalah membuat daerah, gitu kan. Selesai gitu ya. Jadi 2 ini aja ya. Membuat daerah dengan cara apa? Dengan cara tes titik ya. Tes titik. Nah, gitu ya.
Yuk, jadi langkah pertama kita akan membuat garis dulu. Pertama ini ada garis 3x plus 4 ya sama dengan 36. Tuh, ini persamaan. Jadi maksud dari persamaan itu saya bikin sama dengan dulu di situ kan ya. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya setelah itu kita bikin dua titik. Nah, dua titiknya, oh ya bentar, ini ada salah soal nih. Kemarin juga ada yang nanya, Pak ini 3x plus 4. Nah, enggak, itu 3x plus 4y ya. 3x plus 4y ya gitu ya. Oke ya. Plus 4y sama dengan 36. Nah, tadi ini persamaan ya. Waktu itu persamaan. Ya, oke, sebentar ya. Yap. Nah, jadi dua titik itu kita tentukan saja, ada dua titik ya. Biasanya titiknya adalah 0, berapa, itu titik pertama. Yang kedua adalah berapa, 0 gitu. Nah, ini kenapa? Biar tidak terlalu banyak ngitung ya. Kalau ada nolnya tidak terlalu banyak ngitung. Nah, ini berarti kan x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti ini didapatnya itu dari sini 3 kali 0 ditambah 4y sama dengan 36. Berarti 4y sama dengan 36. Berarti y-nya sama dengan berapa? 36 bagi 4. Iya. Kok jadi lupa? 9 ya. Nah, 9. Berarti y-nya 9. 1 kita ketemukan y-nya 9. Ya, saya biar terlihat ya dari mana langkah-langkahnya. Nah, ini. Iya. Nah, jadi ketemu angka 9 dari situ ya. Nah, kita simpan 9-nya di sini. Tuh, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita sudah dapat titik A, sekarang titik B. Titik B. Iya, seperti tadi lagi warnanya. Di mana ya? Di sini aja gitu di bawah. Wah, tadi saya kurang rapih juga ya. Jadi kerapihan itu menurut saya sangat penting ya. Jadi kalian harus membuat sesuatu itu rapi. Ya. Nah itu. Iya. Nah sekarang kita cari titik B. Titik B-nya ini y-nya 0 ya. Untuk titik B y-nya 0 berarti di situ 3x ditambah 4 y-nya 0 sama dengan 36. 3x sama dengan 36. Tx-nya sama dengan 12 ya. 12 didapat dari 36 itu dibagi 3. Oke ya. Saya kasih warna hijau. Iya. 12. Ya, gitu ya. 12-nya ke sini. Tuh ya. Oke. Nah, ini titik pertama ya. Bukan titik pertama. Garis pertama. Iya. Garis pertama. Ini tadi ya warnanya. Oke, ini pertama nih ya. Kasih bulat aja lah. Nah, gitu ya. Kemudian sebelum kita bikin garis, kita lanjutin dulu atau bikin ya udah bikin garis aja dulu ya. Oke, sekarang bikin garisnya dulu. Kita bikin garis. Nah, di sini aja lah cukup ya. 9, 12. Ya, berarti gini. Oh, ini nggak pakai garis loh, saya pakai ini lurus ya. Hehehe. Nah, gitu ya. Nah, gitu.
Nanti angka-angkanya ada 8, 2, ya cukuplah ya. Nah, jadi pertama yang A 0,9, berarti Y-nya 9 ya. 9 saya pengen angka 9-nya di mana ya? Ini 10 di sini, 9 di sini lah. Nah, sini. Ini adalah angka 9. Ini di sini ada huruf A. A-nya gimana ya? Ini aja lah. A 0,9. Tuh, gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi 12. 12 mana ya? Kalau ini 9 di sini, kira-kira 12-nya di sinilah, gitu ya. Kira-kira aja. Nah, ini titik B. Ini 12,0. Oke. Nah, kemudian kita bikin garis ya. Nah, garisnya apakah garis putus atau garis tegak? Nah, kalau dilihat dari sini, sebentar. Kalau dilihat dari sini, ini kan ada sama dengannya, ya. Ada sama dengannya nih, ya. Nah, kita lihat. Seret, nih, ada sama dengannya kan di bawah. Nah, kalau di situ ada sama dengannya, berarti yang kita bikin adalah garis tegas, ya. Garis tegas, gitu. Boleh dari sini. Seret. Seret. Nah, gitu ya. Karena dia adalah ada tanda sama dengannya. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bikin daerah. Bikin daerah. Bagaimana katanya cara membuat daerah? Yaitu dengan cara mengetes titik. Kan titik banyak tuh. Di sini ada tuh. Ya, banyak sekali titik-titik. Mana Pak? Nggak ada, kosong. Ya, kalau misalnya gini, kalau kalian bikin titik di sini, tak, ini berapa koma berapa, misalnya ini 1,1 gitu ya. Kalau saya bikin titik di sini, tak, berapa ini? Ini berarti 12,9. Dari mana? Dari sini gitu ya. Nah, kita tes titik yang paling gampang menurut kalian berapa? Apa di sini gitu ya. Nah, yang paling gampang tuh titik ini. Nah, titik ini. Kalau kalian nggak tahu titik itu titik berapa, waduh, kalian harus kembali lagi ke mana? Mas anak SMA nggak tahu ini titik berapa ya? Ini adalah titiknya berapa, berapa? Iya, titiknya adalah 0,0 nanti ya. Ini adalah 0,0. 0,0. Artinya apa? X-nya 0. Y-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0 ya. Ini X. Nah, ini Y. Nah, gitu ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu koordinatnya nggak berubah-ubah ya. Padahal sekarang sudah zaman milenial atau generasi Z. Nah, ini masih koordinatnya X, Y terus ya. Dari sebelum kita merdeka. Nah, ini X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, kita tes titik ini. Pas saya nggak suka titik 0,0, terserah mau berapapun juga berapa. Boleh, 100,100 boleh. Tapi kalau saya sih ini ya, kan pingin cepat kan kalau ngerjain soal. Gitu ya. Yuk kita masukkan 0,0. Kemana Pak? Ke sini. 0,0-nya. Iya, ini langkah 2. Iya. Kemana Pak? Ke persamaan tadi. Nih, ke sini ya. Tapi sekarang pakai lebih kecil sama dengan 3X ya ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 36. Nah, kita masukkan 0,0-nya. 3 kali 0 ya ditambah 4 kali 0 lebih kecil atau sama dengan 36. Betul apa salah menurut logika ya, kita sudah belajar logika nih. 0 lebih kecil daripada 36? Betul ya. Betul. Nah, kalau betul, nah ini boleh, pokoknya intinya adalah kita mencari daerah penyelesaiannya. Jadi si titik ini tuh daerah penyelesaian. Jadi di sini ada 2 daerah. Di sini tuh ada 2 daerah ya. Pakai yang tebal banget nih. Ini
ada dua daerah. Daerah yang ini, ada daerah yang sini ya, dan ada daerah yang sini. Tuh, ada dua daerah. Jadi sebuah garis itu selalu membagi dua daerah. Kalau di sini ada daerah yang kuning dan daerah yang orange. Daerah yang kuning diwakili oleh si titik 0,0 gitu. Kalau daerah orange Pak, nggak usah dicari. Satu aja cukup ya, kuning atau orange. Saya pilih yang kuning dan di sini diwakili dengan 0,0. Nah, ternyata daerah kuning menurut perhitungan ini tadi, ternyata daerah kuninglah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Daerah yang kuning itu daerah yang betul nih, betul ya. Gitu. Daerah yang betulnya adalah daerah yang kuning. Sehingga kita tinggal tuliskan di sini. Jadi, kita tuliskan di sini. Sebentar ya. Jadi, kita tuliskan di sana ya. Yang ini adalah DP ya, atau kita kasih ini aja, kasih tanda dulu. Kenapa Pak nggak langsung diarsir? Karena ini belum selesai, karena ini ada 3 daerah penyelesaian, 1, 2, 3 tuh ya, 1, 2, 3 ini baru 1 loh gitu ya. Nah makanya kita kasih tanda aja dulu lah ya, kasih tanda dulu. Misalnya kalau saya sih senangnya kasih tandanya gini aja. Nah jadi di dekat garis tersebut yang ada warnanya inilah daerahnya gitu ya. Ini aja enggak ke bawah ke sini gitu kan. Cuman ini ngasih tanda aja. Gitu ya. Oke, fahimtum? Fahim. Nah, iya ya. Oke, sekarang kita nomor 2 ya. Masih iya. Nih, sekarang bagian yang ini. Yuk, sekarang kita hitung nomor 2. Yang nomor 2-nya di sini ya, nggak cukup tempat saudara-saudara ya. Oke. Nah gini aja lah, curug. Nah gitu ya. Oke gitu ya. Sekarang nomor 2-nya saya gambarkan di sini nih. Iya, tuliskan ya. Sekarang 2 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 8. Nah, yang seperti ini kan langsung daerah ya. Yang seperti ini tuh maksudnya ada 2 garis. Ada 2 garis nih. Ya, boleh difahami sebagai 2 garis, boleh difahami sebagai langsung daerah ya. Itu enaknya yang mana gitu menurut kalian ya. Jadi di sini ada 2. Yang pertama itu ada X lebih kecil daripada 8 gitu. Yang kedua 2 lebih kecil daripada X ya, atau kita bisa menuliskannya berarti X lebih besar atau sama dengan 2 gitu ya. Begitu, ini lebih kecilnya. Nah jadi untuk membuat garisnya gampang. Untuk membuat garisnya berarti kita bikin garis X sama dengan 8. Ini nggak usah dihitung lagi. Kalau yang tadi kan ngitung dulu ya, mencari 2 titik. Ini tidak perlu mencari 2 titik. Tidak perlu mencari 2 titik ya. 2 titik. Nah, ini tidak perlu mencari 2 titik. Langsung X sama dengan 8. Garisnya yang mana? Ayo kita cari. Sumbu X mana? Nah, ini sumbu X. Nah, sumbu X. Tadi kan di sini 12 ya. Kira-kira aja ini 10, 9, 8 gitu aja ya. Ini diperkirakan saja. Nah, gitu ya. Oh, nanti hapus ya kalau di situ ya. Kecoret. Nah, saya tulisnya sebelah sini. 8 ini ya titiknya. Nah, kemudian di sini juga sama. Kalau kita lihat di sini pun juga sama. Apa ya yang samanya? Nah, samanya ini.
Di situ menggunakan ada tanda sama dengan. Kalau menggunakan tanda sama dengan berarti garisnya garis tegas ya. Oke. Berarti kita bikin garis tegas. Jadi bukan putus-putus ya. Nah, garisnya tegas. Ya, gini. Nah, ini garisnya. Gitu. Gampangan ya ini mah ya. Nah, gitu. Yang kedua, oh iya, ini Pak, kemudian kan ini daerah, iya daerahnya. Daerahnya sama juga, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau di sini lebih kecil, ini nggak usah dihitung lagi ya. Lebih kecil daripada 8, kiri atau kanan? Tentu saja di kiri ya, bukan di kanan. Jadi karena lebih kecil daripada 8, pasti di kiri ya. Oke, jadi kita kasih tanda lagi ya, kita kasih tanda nih sebelah sini. Kucuruk. Gitu ya, karena sebelah kiri. Kemudian setelah itu gilirannya yang X lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, yang X lebih kecil atau sama dengan 2 kita bikin juga X-nya sama dengan 2. Yuk kita langsung saja bikin garisnya ya. Bikin garisnya ya kira-kira di sini lah ya. Di sini 2 nih. 2. Oke. Garisnya apakah tegas atau putus-putus? Iya, betul ya. Garisnya tegas. Iya, garisnya tegas lagi. Karena sini ada tanda sama dengannya. Jadi bukan X lebih besar daripada 2, tapi X lebih besar sama dengan 2. Iya. Ya, jadi kita bikin garis lagi. Wih, salah. Belum diganti spidolnya. Iya. Nah, kita kasih garis lagi. Ini ya kira-kira. Itu bukan garis ya. Sebentar, ini dia garisnya. Nah, kalau kalian mengerjakan ini harus pakai penggaris ya. Kalau program di NNL itu banyak menggambar. Nah, ini dia. Oke. Daerahnya mana? Ini lebih besar daripada 2. Sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Tentu saja di sebelah kanan karena lebih besar daripada 2. Dengan cara apa? Dengan cara membuat titik-titik merah lagi. Ya, ini dia titik-titik merahnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau ini kita gabung ya. Kalau kita gabung nih ya. Oke. If we gabungkan if we combine ya, jika kita gabungkan keduanya, maka, nah, ini antara 2 dan 8 kan, jadi ini merah ke merah, jadi daerahnya itu, ini, yang gede aja. Jadi daerahnya tuh yang ini nih, ini daerahnya ya, antara 2 dan 8 itu daerahnya yang ini, tuh gitu. Terus saja ini tak terhingga. Ke atasnya juga sama atau terhingga gitu ya. Gitu daerahnya. Tapi ini jangan dulu coret-coret dulu, ya. Jadi kita kosongkan aja seperti ini. Kenapa? Karena masih ada soal nomor 3. Ini belum. Nah, itu belum ya. Jadi sekarang kita bikin soal nomor 3. Jawaban nomor 3 ya. Ya, kita jawaban nomor 3. Yuk, ini kayaknya lebih cepat nih kalau yang nomor 3 karena kalian sudah faham. Fahimtum, fahimna ya. 0 lebih kecil atau sama dengan Y lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, berarti ini ada 2 garis ya. 2 garis yaitu Y lebih kecil atau sama dengan 6 dan 0 lebih kecil atau sama dengan Y atau English please ya, Y lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah,
Berarti kita bikinnya bagaimana? Bikinnya pertama kita bikin Y sama dengan 6 ya. Nah, Y sama dengan 6. Ini 9 ya. Ini 8 ya. Ini 7, ini 6. Ini saya perkirakan sajalah ya. Ya, kalau 8 di situ ya, 6 di sini kira-kiranya begitu ya. Maka 6. Lalu kita bikin garis lagi. Make a line ya, horizontal line. Nah, sip begitu ya. Sip. Kemudian setelah itu kita bikin daerahnya, daerah ya, daerah kekuasaan. Y lebih kecil atas atau bawah? Iya betul, pasti yang bawah, gitu ya. Kemudian satu lagi yaitu Y. Satu lagi adalah Y sama dengan 0. Nah, ini unik, menarik. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 mana? Set. Y sama dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di sini, saudara-saudara ya. Di sini Y sama dengan 0. Iya. Tapi ini bukan titik, tapi garis. Nah, ini garis. Jadi, Y sama dengan 0 itu sama saja dengan sumbu X gitu. Nah, ini Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Jadi ini sudah diwakili nih. X itu adalah Y sama dengan 0. Gitu. Jadi nggak usah bikin garis lagi. Jadi ini sudah garisnya berhimpit gitu ya. Nah, kemudian Y lebih besar daripada 0. Yang lebih besar ke atas apa ke bawah? Tentu saja ke atas ya. Ke atas. Berarti yang daerah atas kita kasih. Nah gitu ya. Nah gitu kan. Nah, udah beres ya. Jadi enak ngomongnya. Nah. Sekarang barulah kita kasih tanda. Jadi inilah daerahnya. Nah, yuk kita kumpulkan sekarang daerahnya. Ada ini daerahnya kan. Kemudian tadi itu mana lagi? Tadi yang warna pink. Ini dia daerahnya kan. Nah, kemudian mana lagi daerahnya nih? Daerahnya adalah tadi warna apa lagi ya? Warna kuning. Ini daerahnya ya. Ini ke bawah loh. Gini ya. Nah, coba kalian lihat ya. Di antara tiga daerah ini manakah yang diarsir ketiga-tiganya? Apakah daerahnya adalah gitu ya? Manakah yang diarsir ketiga-tiganya ya? Apakah daerah ini? Apakah daerah ini? Banyak sekali. Apakah daerah ini? 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 Ayo, mana yang daerah manakah yang diarsir ketiga-tiganya? Saya hitung sampai 2 jam. Ya, kalau kita lihat yang diarsir ketiga-tiganya yaitu ya kalian harus adalah daerah yang ini ya, nomor 12 ya, tepuk tangan buat nomor 12. Jadi di nomor 12 ini diarsir ketiga-tiganya. Kalau daerah nomor 11 itu diarsir cuma 2, 1, 2 ya. 9 itu cuma kuning hijau. 10 cuman kuning. 8 cuman hijau. 6 cuman tidak ada. 5 cuman yellow. Pink. 4 cuman tidak ada. 3 tidak ada, 1 kuning saja ya, 2 kuning saja, 14 kuning dan hijau, 2
Ini 13, ini nomor berapa? Weh, kok 12-nya ada 2 nih ya? Loh, ini 14-nya ada 2 juga. Bagaimana nih? Jadi yang dilengkarin ini diarsir ketiga-tiganya. Jadi kalau kita bikin kesimpulan nih, daerah penyelesaiannya itu adalah kita kembali lagi. Oke. Oh, sudah tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa diando. Sudah tidak bisa diando ya kebanyakan. Oke. Tidak apa-apa. Nah, jadi daerahnya itu adalah yang 12 ya. Ya. Oke. Iya, saya hapus dulu ya. Atau saya kasih arsir saja ya. Daerah yang memenuhinya adalah yang ini, gitu ya. Iya. Oke ya. Mudah-mudahan kalian paham. Insya Allah paham kok ya. Ternyata mudah ya matematika itu dan menyenangkan. Nah, itu ya daerahnya. Oke, inilah yang disebut dengan DP. Iya, DP. DP itu daerah penyelesaian. Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Tadi yang sudah kita pilih ya. Yang sudah kita pilih yaitu tadi nomor C ya. Tapi kita lihat dulu ini waktunya sudah lebih dari 10 menit. Kita lanjutkan di video berikutnya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.